Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 8 akan sedikit menjelaskan tentang penilaian hasil pembelajaran teknik, pengujian validitas dan reliabilitas instrumen penilaian hasil belajar. Pertama, pengertian validitas, yaitu di sini ada ketepatan, kebermaknaan, dan kebermanfaatan. Dari sebuah kesimpulan yang didapatkan dari interpretasi skor tes. Validitas mengarah kepada ketepatan interpretasi hasil penggunaan suatu prosedur evaluasi sesuai dengan tujuan pengukurannya. Pengertian dari beberapa ahli. Menurut Arikunto 1999, validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kesahihan suatu tes. Suatu tes dikatakan valid apabila tes tersebut mengukur apa yang hendak diukur. Tes memiliki validitas yang tinggi jika hasilnya sesuai dengan kriteria. Nah, dalam arti memiliki kesejajaran antara tes dan kriteria. Menurut Sujana 2004, validitas adalah ketepatan alat penilaian terhadap konsep yang dinilai sehingga betul-betul menilai apa yang seharusnya dinilai. Bentuk validitas. Di sini ada beberapa, yaitu yang pertama, concurrent validity, construct validity, fudge validity, factorial validity dari sebuah alat ukur, empirical validity, intrinsic validity, predictive validity, connect validity, curricular validity. Jenis validitas. Di sini ada 4. Yang pertama yaitu validitas isi, yang kedua validitas konstruk, yang ketiga validitas kriteria, dan yang keempat yaitu validitas muka. Untuk validitas isi yaitu menunjukkan sejauh mana pertanyaan, tugas atau butir dalam suatu tes atau instrumen mampu memiliki secara keseluruhan dan proporsional perilaku sampel yang dikenai tes tersebut. Yang kedua, validitas konstruk, yaitu yang mempermasalahkan seberapa jumlah butir-butir tes mampu mengukur apa yang benar-benar hendak diukur sesuai dengan konsep khusus atau definisi konseptual yang telah ditetapkan. Validitas kriteria atau validitas empiris ditentukan berdasarkan kriteria, baik kriteria internal maupun kriteria eksternal. Dan yang terakhir yaitu validitas muka. Nah, validitas muka adalah tipe validitas yang paling rendah signifikasinya. Karena apa? Yaitu karena hanya didasarkan pada penilaian selintas mengenai isi alat ukur. Kita lanjut. Slide yang berikutnya yaitu D, faktor-faktor yang mempengaruhi validitas tes dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pengaruh latar belakang keberadaan siswa, seperti keadaan status ekonomi, perbedaan struktur sosial, atau status sosial tinggi atau rendahnya. Perbedaan jenis kelamin tersebut akan mempengaruhi validitas tes. Yang kedua, keadaan tipe tes. Tiap-tiap tes akan berpengaruh terhadap validitas jawaban anak. Tes subjektif atau assigned test akan mempunyai validitas yang berbeda dibandingkan dengan tes objektif. Yang ketiga, usaha menambah butir soal dengan maksud ingin mempertinggi reliabilitas tes. Memang salah satu cara untuk mempertinggi reliabilitas tes adalah dengan menambah butir-butir soal. Tes secara otomatis akan dapat mempertinggi reliabilitas. Salahnya justru akan dapat merendahkan validitas tes. Yang keempat, kurang jelasnya petunjuk mengerjakan tes. Adanya petunjuk atau pengarahan bagaimana cara mengerjakan tes dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan interpretasi tentang bagaimana cara mengerjakan tes tersebut. Kita lanjutkan
ke slide yang berikutnya, yaitu cara menghitung validitas. Untuk menguji validitas setiap butiran soal, maka skor-skor yang ada pada butiran yang dimaksud dikorelasikan dengan skor totalnya. Skor tiap butir soal dinyatakan skor X dan skor total dinyatakan sebagai skor Y. Dengan diperolehnya indeks validitas setiap butiran soal, dapat diketahui butiran-butiran soal manakah yang memenuhi syarat dilihat dari indeks validitas. Kita lanjut ke yang F, pengertian reliabilitas. Reliabilitas adalah keakurat dan ketepatan dari suatu alat ukur dalam suatu prosedur pengukuran berdasarkan bahasa. Reliabilitas berasal dari kata reliability yang terdiri dari kata rel dan ability. Artinya, sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Suatu hasil pengukuran dapat dipercaya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama, diperoleh hasil pengukuran yang relatif sama. Selama aspek yang diukur dalam diri sendiri memang belum berubah, berikutnya ini berubah. Itulah pengertian reliabilitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, setelah kita tahu apa sih reliabilitas itu, sekarang kita menginjak ke karakteristik daripada reliabilitas itu sendiri. Yang pertama, sebuah tes akan dianggap memiliki reliabilitas yang baik apabila memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, reliabilitas merupakan milik dari satu set nilai tes, bukan milik tes itu sendiri. Artinya, suatu tes dikatakan baik apabila dapat menghasilkan skor yang cukup akurat. Apabila tes tersebut diberikan kepada kelas tertentu, maka bisa juga menghasilkan skor yang cukup konsisten bila diberikan kepada kelas yang berbeda atau ketika diberikan pada kelas yang sama pada waktu yang berbeda. Nah, yang kedua, suatu tes dikatakan reliable jika dua buah tes dilakukan pada jarak waktu yang berbeda. Dan menunjukkan skor yang tidak jauh berbeda. Nah, yang ketiga, reliabilitas dapat dinyatakan untuk dua atau lebih pengukuran independen yang diperoleh dari tes yang sama untuk setiap anggota kelompok. Ini daripada karakteristik reliabilitas. Setelah itu, di sini ada pengujian reliabilitas instrumen. Nah, ada 3 metode dalam reliabilitas instrumen. Yang pertama atau A, metode tes ulang atau tes retest estimate reliability. Uji reliabilitas dengan metode tes ulang digunakan untuk mengetahui sejauh mana sih suatu pengukuran itu dapat diandalkan, sejauh mana cocok dan dapat digunakan dengan baik. Nah, uji ini dilakukan sebanyak 2 kali, pengukuran pertama dan setelah itu untuk pengulangannya. Yang kedua, metode bentuk paralel atau ekuivalen. Tes paralel atau tes ekuivalen adalah 2 buah tes yang mempunyai kesamaan tujuan, tingkat kesukaran dan susunan, tetapi butir-butir soalnya itu berbeda. Nah, dalam istilah bahasa Inggrisnya bisa disebut dengan alternate form method atau parallel form. Yang ketiga atau yang terakhir itu ada metode gabungan. Nah, ini gabungan antara parallel form and alternative form reliability estimate.
Nah, pengujian reliabilitas ini dilakukan dengan cara mencobakan dua instrumen yang ekuivalen itu beberapa kali koresponden yang sama. Nah, jadi pengujian reliabilitas instrumen ini terbagi menjadi 3, yaitu metode tes ulang, metode bentuk paralel, dan metode gabungan. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.